Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat wa faddalana ala katsirin min khalqihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita menghadirkan rasa syukur di tempat yang mulia ini dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, dan salah satunya adalah kita istiqomah menjalankan sholat-sholat kita secara berjamaah, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita menjadi catatan terbesar, investasi terbesar saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat-sahabatnya, ahli keluarganya, pengikutnya, dan kita umatnya, mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas surah Ar-Rum, khasa'is, karakteristik dari surah Ar-Rum. Surat Ar-Rum surat yang ke-30 dalam susunan mushaf kita, jumlah ayatnya 60. Sebagian ulama mengatakan yang tepat surat ini bukan surat Ar-Rum tapi surat Al-Ayat, karena surat ini banyak membahas tentang ayatullah al-manzur, tanda-tanda kemahabesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya yakin Bapak Ibu, khususnya yang sudah menikah, dan di sini semuanya sudah menikah, akan sangat ingat dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ini ayat yang wajib seolah-olah dibaca pada saat akad nikah, padahal baca ayat yang manapun boleh aja. Cuma kalau tidak baca ayat ini kayaknya ada yang belum pas gitu. Apalagi kalau qari'nya sedikit ya, agak bingung, akhirnya dia baca juga surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat ketiga. Itu membingungkan. Baru nikah sudah famtiku maqabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Padahal itu bukan sebuah keharusan, sunnah juga tidak. Yang penting dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai mengatakan seharusnya surat Ar-Rum dinamakan dengan surat Al-Ayat. Ada 6 kata ayat di dalam surat ini dan terbanyak. Ayat 20 sampai 25, nanti ayat 46. Semuanya diawali dengan wa min ayatihi, dan salah satu dari tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran. Tapi kenapa kemudian dinamakan surat Ar-Rum? Karena ada ayat juga, ayat dalam arti tanda, alamat, bukan ayat dalam arti ayat Al-Quran. Tapi ada tanda memang yang menunjukkan kemahabesaran Allah. Karenanya para ulama membagi ayat Allah dibagi dua. Ada ayatullah al-matluwah, ini Al-Quran, ayatullah al-matluwah, tanda-tanda tentang keesaan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang kita baca. Dan yang paling sangat menakjubkan dari surat Ar-Rum adalah yang terbanyak adalah ayatullah al-manzur, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang kita saksikan. Dan itu yang terbesar dari semua ayat-ayat Allah itu, diantaranya adalah Alif Lam Mim Ghalibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Saat itu bangsa Romawi atau Persia yang memenangkan peperangan di awalnya. Persia adalah empire yang sangat kuat. Saat itu
Dia empire yang menguasai dunia. Orang-orang musyrik Makkah menyambut gembira kemenangan bangsa Persia, sementara kaum muslimin menyambutnya dengan duka cita. Kenapa? Karena bangsa Romawi beragama Nasrani dan punya kitab para nabi, sementara Persia masih beragama Majusi yang menyembah api. Sementara orang-orang kafir Quraisy memang memberikan dukungan, support kepada bangsa Persia, meskipun tidak secara langsung. Ketika kemenangan diraih oleh bangsa Persia, maka kaum musyrik Mekah bersukaria, bahkan mereka kemudian dengan serta-merta mencemooh kaum muslimin yang mendukung bangsa Romawi saat itu. Tapi ternyata Al-Quran berbicara lain. Belum saat itu Persia menjadi bangsa empire yang tinggi, tetapi Allah mengatakan ghalibatir Rum, turun ayat yang menyebutkan nanti bangsa Romawi memang dikalahkan, tetapi nanti wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, beberapa tahun yang sangat singkat bangsa Romawi akan mampu mengalahkan bangsa Persia. Dan itu hanya waktunya 3 tahun sampai 7 tahun. Singkat. Dan yang ketiga, tanda kebesaran Allah pada peristiwa peperangan antara Romawi dan Persia adalah peperangan itu terjadi yang Allah sebutkan fi adnal ardi. Ada tempat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu tempat yang terendah, dan ternyata benar. Menurut analisis para ilmuwan, tempat yang terendah itu di mana, Pak? Di Laut Mati, Bahrul Mayyit. Kenapa kemudian itu paling rendah? Karenanya kadar garamnya juga yang paling tinggi. Di Jordania, alhamdulillah saya sudah pernah di sana, ngambang itu. Meskipun tidak bisa berenang, itu otomatis tubuh kita akan mengambang, mengapung di air karena kadar garamnya sangat tinggi. Seperti yang Allah sebutkan, pada saat itu Romawi masih dalam posisi kalah, posisi terjepit. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat ini, memberikan kabar gembira kepada Rasulullah, kepada umat Islam saat di Mekah, bahwa nanti tidak perlu berduka cita, justru nanti 3 tahun yang akan datang bangsa Romawi kembali akan mengalahkan bangsa Persia. Dan benar sesuai dengan ayat ini. Ayat ini turun, Romawi masih kalah, tetapi kemudian beberapa tahun berikutnya Romawi dapat mengalahkan bangsa Persia, dan akhirnya umat Islam mengakui kemukjizatan Al-Quran tentang peristiwa tarikhiyah, ayat tarikhiyah, tanda historis kebenaran dari Al-Quran Al-Karim. Tempatnya persis di Laut Mati kemenangannya. Kemudian juga beberapa tahun Tibet isinin, hanya beberapa tahun, tidak sampai 10 tahun, itu juga bangsa Romawi kembali mengalahkan bangsa Persia. Dan itulah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbesar adalah tadi tanda kebesaran Allah yang kita dapat saksikan di alam semesta. Pertama, ayat 20, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Dan salah satu dari tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian summa idza antum basyarun tantashirun. Kemudian manusia Allah sebar. Bayangkan. Jadi proses penyebaran manusia itu adalah tanda kebesaran Allah. Tidak ada manusia yang ngumpul satu tempat. Bayangkan. Sampai ada yang mau tinggal di kutub. Padahal kalau bahasa kita, ngapain tinggal di kutub? Negara-negara lain masih cukup untuk dihuni. Ada nggak, Pak? Pernyataan sebuah bangsa atau negara yang mengatakan, maaf, kami atau tanah kami tidak cukup untuk dihuni. Masih cukup. Indonesia aja masih banyak tanah kosong. Ya, Jakarta yang penuh, yang lain Kalimantan masih banyak tanah kosong. Bayangkan ada yang mau tinggal di kutub, ada yang mau tinggal di tempat-tempat yang sangat ekstrim
cuacanya. Kalau Allah tidak menghendaki mereka tersebar, maka manusia akan mengumpul, mengelompok, dan manusia akan tinggal di satu tempat dan tidak mau bertempat atau meninggalkan tempat yang mereka inginkan. Tapi itulah tanda kebesaran Allah. Yang kedua, prosesi penyebaran itu juga harus melalui proses yang bernama an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ayat 21, yaitu ada proses Allah menciptakan pasangan untuk manusia. Pasangan itu dalam rangka membuat ketenangan. Namanya pasangan itu harus berbeda jenis. Kalau laki dengan laki bukan pasangan, LGBT namanya. Kalau perempuan dengan perempuan bukan pasangan, namanya pasangan itu tinggi rendah, itu pasangan. Hitam putih berpasangan. Azwaja itu artinya pasangan, laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Na'udzubillah. Sekarang di beberapa kampus sudah banyak fenomena LGBT, dan itu juga muslim juga ada yang LGBT. Ini gimana ya? Laki-laki doyannya sama laki-laki, dan ternyata secara analisis psikologis mereka ini punya kelainan mental atau punya penyakit kelainan, dan itu bisa diobati karena kelainan, bukan dari biologis. Kalau penyakit biologis agak susah, tapi itu bisa diobati, bisa direhabilitasi. Yang ketiga adalah ini yang menarik di sini, dikaitkan dengan penyebaran manusia. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, pas bahwa Allah menginginkan manusia itu tidak mengelompok satu tempat, dan manusia itu bicaranya berbeda, warna kulitnya berbeda. Tidak ada di dunia ini manusia yang sama bicaranya, yang sama juga warnanya, bahkan satu warna saja sebetulnya bisa dipecah lagi beberapa warna. Orang kita katanya warna kulitnya apa Pak? Sawo matang. Ternyata itu sawo matangnya macam-macam. Cuman menyebutkannya warna apa bingung. Ini yang matang gelap, matang terang, matang busuk, macam-macam itu kan. Atau setengah matang, atau matang di pohon, macam-macam. Ternyata nggak ada yang sama. Masya Allah. Bahasa kemudian yang digunakan oleh manusia juga berbeda. Memang Allah menginginkan perbedaan itu adalah bagian dari sunnah Allah. Kalau bahasa kerennya sekarang, Allah itu punya sistem. Tidak ada manusia yang bisa keluar dari sistem Allah, bahwa kita harus berbeda. Itu sistem. Perbedaan itu adalah perbedaan yang sifatnya sunnatullah, yaitu pada keadaan manusia, pada warna kulit manusia, pada bahasa manusia, dan pada bangsa-bangsa manusia, serta pada semua yang berhubungan dengan sifat lahiriah manusia. Wallahu a'lam. Berikutnya adalah tanda kebesaran Allah di ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Boleh nggak Pak tidur siang hari? Boleh. Itu tanda kebesaran Allah. Kan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidurmu di waktu siang dan tidurmu di waktu malam. Berarti kan tanda kebesaran Allah. Kalau tidak ada manusia yang tidur, itu mengurangi tanda kebesaran Allah. Dan ternyata tidur itu adalah kekuasaan Allah. Buktinya, ada orang yang tidak mau tidur, tidur juga. Ada yang mau tidur, tidak tidur, tidur juga. Ada kan orang yang punya penyakit, mau tidur tidak bisa tidur, ya, insomnia. Tapi ada yang tidak mau tidur, tetap tidur juga. Apa daya? Terutama pada waktu sholat Jumat. Itu tanda-tanda kebesaran Allah semakin nampak dari jamaah sholat Jumat. Para ulama mengatakan, rahasianya kenapa ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidurmu di waktu pagi, siang, dan di waktu malam. Karena yang tidak pernah mengantuk dan tidak akan pernah tidur hanya Allah Subhanahu
Allah. Tidak ada yang tidak tidur. Sekuat apapun manusia itu, sesehat apapun manusia itu, seperkasa apapun manusia itu, pasti ada waktunya untuk dia tidur. Yang kedua, kata para ulama, kenapa perlu tidur? Karena Allah ingin manusia itu ada kelemahannya. Nanti kalau manusia ada tidur berarti sama dengan Tuhan. Bahaya. Dan itulah yang menunjukkan kelemahan manusia. Berarti semakin banyak tidurnya semakin terbukti kelemahannya. Jadi orang yang jarang tidur itu akan mengganggu kekuasaan Allah. Lebih baik tidur. Kenapa? Mengikuti sunnah Allah. Kenapa tidur? Saya ikut sunnatullah Ustaz. Surat Al-Rum ayat 20. Jadi untuk menunjukkan kelemahan manusia dan kemaha perkasaan Allah, Allah buat sistemnya semua manusia dari penyebaran yang beragam tadi, dari tempat yang sangat beragam, semuanya pasti tidak mungkin tidak, melainkan akan mengalami ngantuk kemudian tidur. Berikutnya adalah ayat 24. Tanda kebesaran Allah adalah Allah menurunkan atau menciptakan kilat dan petir untuk membuat manusia punya rasa takut. Allahu a'lam. Bahasanya begitu. Betapa beratnya cuaca yang sangat mengerikan, cuaca ekstrim kita katakan. Apakah hujan yang sangat ekstrim, panas yang sangat ekstrim, salju yang sangat ekstrim, kering yang sangat ekstrim, semuanya adalah bagian dari Allah ingin manusia itu ada rasa takut. Karenanya manusia yang tidak punya rasa takut ini juga bahaya. Sama dengan manusia tidak punya kelemahan juga bahaya. Allah buat sistem manusia harus punya kelemahan, manusia harus ada rasa takut. Kenapa? Untuk semakin menguatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka di ayat 46 ya, ini yang jelas sekali. Ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syai'ban. Ini sistem Allah yang tidak bisa ditangkal dengan medis, dengan teknologi apapun. Ada nggak orang yang selama-lamanya muda? Ada nggak? Atau selama-lamanya anak-anak? Nah, yang ada Allah ciptakan manusia kondisinya lemah, yaitu waktu kecil lemah, tidak berdaya, makan aja disuapin, tidur aja di nina bobokan, yaitu waktu bayi. Semua kebutuhannya bergantung kepada ibunya, orang tuanya. Tidak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa satu, nangis ya. Itu aja nangisnya juga tidak bisa difahami oleh orang lain kecuali orang tuanya. Kemudian Allah berikan kekuatan, remaja, dewasa, muncul kekuatan fisiknya, kekuatan akalnya, sekian banyak kekuatan. Kemudian Allah jadikan manusia lemah kembali, yaitu mulailah menjelang usia-usia senja muncul kelemahan-kelemahan. Dan itulah namanya sistem yang kita sebut oleh para ulama adalah sistem pergiliran. Nggak ada orang yang tidak diberi giliran. Bahkan sekarang mungkin bapak-bapak merasakan yang satu alma mater sudah banyak yang mendahului. Berarti kita tinggal nunggu giliran. Namanya sistem pergiliran. Semuanya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah waktu-waktu itu kami pergilirkan keadaan manusia dari muda menjadi tua, dari tua kemudian Allah panggil. Tidak ada, dari senang kemudian Allah gilirkan susah. Ketika susah, yakin nanti akan ada giliran senang. Ketika kemudian di atas, nanti ada giliran di bawah. Dan ini tidak hanya berlaku bagi orang, apa bahasa kitanya, yang tidak beriman. Yang beriman juga mengalami pergiliran di atas dan di bawah. Kalau tidak ada sistem pergiliran, bahaya. Manusia akan sombong. Jangankan bangsa Romawi dan Persia yang notabene tidak beragama Islam. Dulu ada namanya khilafah Islamiyah. Jatuh nggak Pak? Jatuh. Kenapa jatuh? Itulah sistem pergiliran. Dulu ada generasi sahabat.
generasi raja-raja, Daulah Umayyah diganti juga pada Umayyah ini. Muawiyah hebat, sahabat Rasulullah, sekretaris Rasulullah SAW. Jatuh nggak? Jatuh juga. Memang itu sistem pergiliran. Tidak ada manusia yang kekal dalam satu kondisi. Romawi digilir, Persia, Romawi lagi terus, sekarang juga bergilir. Nanti pada puncaknya terjadi pergiliran, dan itu adalah sistem yang mengikat kehidupan. Tidak ada yang tidak mengalami pergiliran. Kemudian ayat 25 Allah juga menyampaikan dengan tanda kekuasaannya adalah antaqumas sama'u wal ardu bi amrih. Bumi dan langit itu tegak, dan bumi dan langit ini menjadi penyangga dari semua kehidupan. Kita katakan pokok dari kehidupan ini, dari makhluk alam ini adalah langit dan bumi. Yang lain itu adalah tertakluk pada langit dan bumi. Bintang itu kita katakan makhluk langit, tumbuh-tumbuhan kita katakan makhluk bumi, sungai adalah makhluk bumi, kemudian gunung-gunung adalah makhluk bumi, banyak makhluk langit, matahari adalah makhluk langit karena berada di atas bulan, bintang, galaksi itu makhluk langit. Kita katakan kalau ini bisa kita analogikan dengan orang tua, ibu dan bapak, memang langit dan bumi. Ketika langit dan bumi Allah jadikan tangguh, Allah jadikan kuat, itulah manusia dapat menjalankan kehidupan. Bayangkan kalau tidak ada langit dan bumi, tidak akan ada air, sungai tidak akan ada. Kalau tidak ada bumi, tidak ada sungai. Kalau tidak ada bumi, tidak ada gunung, betul. Kalau tidak ada langit, tidak ada bintang. Tidak ada langit, tidak ada matahari. Subhanallah. Dua ini merupakan kunci dari kehidupan, dan itu Allah sering menyebutkan tentang betapa la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas, kata Allah. Menciptakan langit dan bumi itu paling berat menurut Allah. Itu paling berat. Menciptakan langit dan bumi berapa waktu? 6 wasat. Yang lain pun fayakun. Karena ini segala-galanya tergantung kepada bumi dan langit. Makanya ketika hari kiamat, maka bumi dan langit Allah hancurkan. Kalau yang lain kecil, menghancurkan gunung itu sangat kecil, menghancurkan pohon-pohonan sangat kecil, apalagi yang terbesar yang bernama, jadi makhluk terbesar Allah adalah langit dan bumi. Kemudian ayat 46 yang terakhir tadi, tanda kekuasaan Allah, ya lompat sekali. Wa min ayati ayyursila riyaha mubasyiratin waliyudrikakum min rahmatihi walitajriyal fulku bi amrihi. Allah kirimkan angin, ar-riyah. Angin itu tujuannya dua. Yang pertama memberi kabar gembira kepada manusia, yang kedua untuk memperjalankan kendaraan laut. Wallahu a'lam. Dulu para ilmuwan hanya memahami bahwa perjalanan laut itu hanya bisa terjadi kalau ada angin, kan begitu kan? Kalau tidak ada angin, tidak mungkin ada perjalanan laut. Meskipun ada mesin, kan kita pakai mesin, iya. Coba tidak ada angin, kira-kira bagaimana gelombang yang terjadi pada air? Tidak mungkin. Bagaimana cuaca memberi? Jadi secara esensial Allah menyebutkan tentang keberadaan angin karena segala sesuatu itu seolah-olah tergantung kepada angin. Adanya hujan juga tergantung angin. Kendaraan bisa melakukan perjalanan dengan baik juga sangat tergantung kepada angin. Karenanya Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah kelebihan atau mukjizat bisa mengendalikan angin. Itu teknologinya. Titanic itu luar biasa. Jangan tanya mesinnya, jangan tanya safety-nya. Tapi kenapa dia ambles? Kenapa? Angin. Itu pesawat canggih itu udah di setel, udah disiapkan, pokoknya tanah, udah pakarnya. Kenapa jatuh? Angin. Coba kalau kita sebut kenapa? Itu angin, ada faktor angin, yaitu cuaca angin itu, yaitu hujan angin itu, yaitu awan, yaitu segala macam. Jadi subhanallah, Allah menyebutkan tanda kebesarannya adalah pengendalian angin untuk kehidupan
Ini kan dibantu angin dari luar, kan kelihatan aja anginnya. Ya, subhanallah. Angin itulah yang kita hirup, itulah oksigen. Nanti angin-angin yang lain, artinya Arya itu menunjukkan bagaimana pentingnya angin, dan itu tanda kebesaran Allah. Manusia harus, tapi satu saja makhluk Allah yang bernama angin amat sangat berat kita menjalankan kehidupan. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menyebutkan ayat Iqtisadiyah 39 dalam perspektif Syekh Abdul Khalid, yaitu tentang masalah riba. Wa ma ataitum mir riba liyadbu fi amwalin nas 39. Fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallahu fa ulaika humul muflihun. Logika Al-Qur'an itu logika yang hanya bisa ditangkap dengan iman. Logika Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ditangkapnya hanya dengan iman. Kenapa? Karena dalam pandangan manusia justru riba itu menguntungkan, zakat itu merugikan. Ini pandangan umum. Masyarakat Arab saat itu adalah masyarakat yang yakin dengan sistem ekonomi riba. Kalau berhutang itu kalau supaya menguntungkan maka harus ada tambahan. Itulah yang disebut dengan riba. Awalnya pada utang, kemudian pada segala-galanya mereka juga berikan riba. Akhirnya dalam pandangan umum riba ini menguntungkan. Allah bantah justru sebaliknya, riba itu merugikan dan yang menguntungkan adalah zakat. Dulu zakat, sekarang yang menguntungkan adalah infak, yang menguntungkan adalah sedekah, yang menguntungkan adalah segala jenis transaksi yang jauh dari pinjam meminjam qardun hasan. Dan itulah sistem Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang sudah merasakan, bahkan di beberapa negara maju sudah merasakan betapa sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis dan sebagainya itu sudah diambang kehancuran, kata pakar ekonomi. Dan mereka sudah mulai melirik kepada sistem ekonomi Quran, sistem ekonomi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah bukti ayat Allah, tanda kebesaran Allah yang Allah sebarkan di seluruh pelosok dunia ini untuk mengingatkan manusia bahwa Allah punya sistem. Dan ketika manusia keluar dari sistem Allah, maka itulah akibat yang dialami oleh manusia, dan itulah kecongkakan manusia terhadap Allah, dan itulah bukti kekuasaan Allah. Dan tidak akan mungkin tidak, melainkan manusia harus kembali kepada sistem Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah gambaran dari karakteristik surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 60 ayat, yang khususnya lebih banyak berbicara tentang ayat-ayat Allah yang dapat kita saksikan dalam seluruh kehidupan kita, terutamanya adalah makhluk-makhluk yang sangat berjasa, yang sangat berperan dalam menyamankan, memberikan kehidupan yang layak bagi manusia. Tanpa makhluk itu kita tidak akan layak, bahkan kita tidak mungkin bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang dan lain sebagainya. Sehingga perlu manusia mensyukuri, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pada sore ini satu dua pertanyaan di kesempatan para jemaah. Oh, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Mungkin agak menyimpang nanti bisa berbicara tentang bagaimana ada seorang yang pinjam uang, akan tetapi dia memberikan jaminan, jaminannya adalah rumah, dan rumah itu dikontrakan. Jadi sebelum itu dikembalikan, hasil kontrakannya diberikan sama yang meminjamkan uang. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya dalam prinsip bermuamalah itu la darara wa la dirar. Tidak boleh ada yang memudaratkan, menyengsarakan pihak lain. Masing-masing harus saling menguntungkan. Karenanya sistem pinjam meminjam yang sesuai dengan Al-Quran adalah man dzalladzi
minta lebih daripada yang dipinjamkan, pulangannya tidak minta lebih. Kenapa? Karena pinjam meminjam ini adalah sifatnya sosial, sifatnya sukarela. Masa sukarela dibisniskan? Kalau mau bisnis, betul-betul bisnis, saya jual itu bisnis, silahkan. Tapi ketika dia memberikan pinjaman, sebetulnya niatannya bukan bisnis, niatannya adalah membantu, niatannya adalah sosial. Masa sosial kok dibisniskan? Itu logikanya terbalik. Seharusnya kalau dia mau, jangan menggunakan akad pinjam meminjam, pakai aja akad apa Pak? Mudharabah. Pak, Bapak perlu modal, ini saya kasih modal ya. Bapak kan bisa berusaha pinter nih, saya kasih modalnya. Kebetulan saya punya modal Pak. Bapak mau usaha apa? Gorengan, ini Pak modalnya. Nanti keuntungannya kita bagi dua, kan saling menguntungkan. Karena akadnya bukan sosial, maaf, memberikan bantuan kepada orang, apakah pinjam meminjam, itu sama sesungguhnya dengan kita memberikan bantuan sosial. Kalau bantuan sosial tidak boleh dibisniskan, sama dengan kita bayar zakat dibisniskan, infak sedekah dibisniskan. Kalau mau kita mendapatkan keuntungan, jangan menggunakan sistem pinjam meminjam, pakai mudharabah atau syarikat. Ayo kita kumpul nih Pak, ini gak cukup kita kalau beli alat ini cuma seorang, 5 orang, kita bisa beli alat ini, yuk bareng-bareng beli alat ini. Nah alatnya sudah beli, ternyata mengoperasikannya nggak bisa, kita cari orang, kita hire Pak, bantu saya mengoperasikan alat ini, nanti kami ini, silakan. Itu kan saling menguntungkan. Jadi alasan apapun, apalagi kan disewakan, sewanya diberikan kepada yang meminjam, kemudian nanti yang diberi pinjaman wajib memulangkan lebih juga Pak. Itu namanya riba kuadrat. Kembaliannya bisa tetap, ya? Kembaliannya tetap. Iya, mengembalinya tetap. Tapi kalau dengan kata lain seperti apa yang bisa dilakukan? Karena di daerah saya tuh kebanyakan seperti itu. Ya. Jadi dalam ekonomi syariah yang akan dinilai itu akadnya. Lebih ganti, jangan akadnya pinjam meminjam. Akadnya misalnya ini pinjam Pak 10 juta. Bapak bayar 10 juta, kita sesuaikan tanggal berapa ini, oke 5 tahun. Tapi Bapak kan punya rumah, di mana Pak? Rumahnya kita bisnisin berdua, kan bisa. Ya nggak Pak? Ini Bapak punya rumah tidak dimanfaatkan, ada kontrakan, di mana Pak? Bapak punya rumah kita kontrakin, dan nanti bagi hasil saya ikut mempromosikan atau saya apa terserah aja. Yang penting ada kontribusi kita terhadap rumah tersebut. Kalau dia mengambil untung dari rumah itu kan bukan miliknya. Yang boleh kita ambil keuntungan adalah dari semua yang milik kita. Nggak boleh kita mengambil keuntungan dari kepemilikan orang. Rumah itu yang punya siapa? Yang diberi pinjaman. Dan hak yang diberi pinjaman untuk melakukan apapun terhadap rumah itu. Kenapa orang tersebut kok mengambil keuntungan dari rumah yang bukan miliknya? Loh, kalau saya punya rumah, ya saya berhak mengambil keuntungan dari rumah saya jual, saya sewakan, saya kontrakan, kan gitu. Ini rumahnya, ini berarti ada dua akad. Akad pertama pinjam meminjam, akad kedua adalah apa Pak? Mengambil kelebihan. Di double kuadrat ini Pak, jadinya double riba. Pinjam meminjamnya, oke, pinjamnya tadi malah sama ya, tidak ada perbedaan. Ya sudah, itu bagus, sesuai dengan kaidah kita, tidak ada tambahan dana ketika memulangkan, karena itu sosial. Sosial itu sifatnya adalah sukarela, membantu. Kalau mau jangan gitu. Karenanya yang terbaik itu kita jangan pinjam meminjam. Kita mesti lebih baik menggunakan bisnis. Ayo Pak, Bapak perlu dana kan? Apalagi kalau dananya untuk konsumsi. Udah dananya konsumsi pakai bunga lagi, kan dia perlu makan. Dan kalau dia perlu makan, wajib malah kita bantu. Bukan hanya sukarela lagi, wajib kita. Kecuali kalau dananya dia akan gunakan untuk usaha. Nah, kita bantu Pak. Bapak mau usaha ini kita bantu. Itu yang terbaik. Dan itu adalah yang yang memberikan keberkahan. Allah, itu dua akad yang berbeda. Sebaiknya, karena itu bukan kepemilikan. Makanya syarat Imam Malik itu, kita hanya boleh mengambil keuntungan dari kepemilikan yang utuh. Kepemilikan kita Pak. Kalau ini misalnya nih, kalau mobil punya 2 orang, nggak boleh kita ambil satu aja keuntungan, harus dari 2 orang. Kalau mau, belilah
punya orang tua, sekarang udah saya beli aja Pak ya. Ini saham berapa sekian saya beli, sehingga saya punya wewenang untuk mengambil keuntungan dari barang tersebut. Wallahu a'lam. Saya singkat aja. Ya. Kelemahan manusia adalah yang diberikan oleh Allah adalah rasa ketakutan. Rasa takut itu kadar manusia kan tidak ada yang takut ketinggian, takut kegelapan, takut macam-macam lah. Kira-kira apa dari ibroh atau hikmah dibalik itu semua orang manusia diberikan ketakutan. Terima kasih. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada hambanya yang selalu bergantung kepada dirinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Justru Allah sangat murka apabila manusia tidak bergantung, mengadu aja nggak pernah, minta tolong aja nggak pernah. Betapa maha besarnya Allah, maha agungnya Allah kalau semuanya hamba itu bergantung kepadanya, mengadu, memohon perlindungan, memohon pertolongan dari berbagai rasa. Wa amana alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Takut kegelapan, kita mohon pertolongan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Takut makhluk halus. Qul a'udzu birabbin nas min syarri waswasil khannas. Takut apa? Takut miskin. Ya mohon perlindungan Allah, inni a'udzu minal kufri wal faqri, kefakiran. Takut apa lagi? Semuanya sebetulnya kenapa Allah memberikan rasa takut secara biologis kepada setiap manusia dengan kadar yang berbeda-beda agar manusia punya ketergantungan kepada Allah. Bahaya kalau manusia tidak punya ketergantungan. Sama lah sebagai orang tua. Gimana Pak? Kalau kita jadi orang tua, anak nggak pernah melirik kita, nggak pernah ngadu ke kita, nggak pernah ngomong. Kita di rumah dicuekin, masuk keluar, masuk diem aja. Kan kita seolah-olah ini fungsi saya sebagai apa nih? Saya itu kan orang tua, nah, kok kamu nggak pernah minta, kamu tidak pernah menangis, kamu tidak merasa apa-apa, kok kayaknya aku itu tidak difungsikan sebagai orang tua. Betapa kita juga tidak nyaman ketika diperlakukan oleh anak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin diperlakukan sebagai Allah. Bagaimana diperlakukannya? Kita mengadu, kita meminta, kita merintih, kita mohon ampun, kita minta pertolongan. Itu malah ketika kita banyak minta sama Allah, semakin mulia kita dan semakin mulia Allah. Kalau manusia semakin banyak minta, semakin kecewa, kan? Semakin kesel. Allah itu semakin kita banyak minta, malah senang. Malah Allah bangga, Allah itu bahagia. Dalam riwayat itu Allah bahagia kok semua hamba yang meminta, dan pasti Allah akan kasih semuanya dan tidak akan mengurangi perbendaharaan kekayaan Allah. Jadi rasa ketergantungan itu penting, dan itu membuktikan maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang raja yang nggak pernah datang, itu nggak ada fungsinya itu Pak. Kan raja itu senang kalau banyak datang, banyak yang ngeluh, banyak yang ngadu, banyak yang minta. Kan semakin, wah saya berarti dianggap raja. Bayangin kalau nggak dianggap, datang aja nggak pernah, takut aja nggak ada, itu bukan dianggap raja, namanya boneka. Silakan, ada lagi? Satu lagi Ustaz. Ya, nggak apa-apa ya, silakan. Saya bertanya, apakah di langit ada makhluk lain yang selain manusia, nah, yang kewajibannya kepada Allah bagaimana? Ibadahnya kepada Allah. Kalau memang ada, terima kasih. Yang kita tahu dalam akidah itu makhluk langit itu adalah malaikat. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah dengan orang-orang makhluk Allah di bumi, maka nanti makhluk Allah yang di langit akan memberikan kasih sayang, yaitu malaikat-malaikat Allah. Yang kita tahu di langit itu hanya ada malaikat-malaikat Allah. Allah alam kalau ada makhluk yang lain. Tapi kalau kita baca surat Al-Nahl, wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang kita tidak tahu. Itu sampai kapanpun kita dikatakan tidak tahu, karena aturannya wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan segala sesuatu yang kalian tidak akan pernah dapat mengetahuinya. Banyak yang belum baca, yang belum kita ketahui. Makhluk bumi aja belum banyak yang kita ketahui Pak. Makhluk laut kan kita baru tahu ikan A, ikan B. Sebenarnya jumlahnya, kata ilmuwan itu nggak bisa kita hitung. Itu baru jenisnya, belum jumlahnya. Di dalam, di bumi ini berapa jenis itu makhluk Allah? Kita hanya tahu cacing doang gitu ya, atau ular kaki 1000. Padahal Allah a'lam. Makanya dikunci oleh Allah ada makhluk-makhluk
tidak akan sampai kepada kemahatauan Allah. Memang dikunci. Karena kalau manusia bisa sampai ke tahap itu, ya udah bisa jadi Fir'aun, itu bahaya. Fir'aun itu salah satu kebanggaannya nggak pernah sakit. Semua orang juga tunduk, ya udah dia mengaku Tuhan. Maka manusia dibuat sakit, manusia dibuat A, dibuat B. Kenapa? Agar ada ketergantungan kepada Allah, ada yaitu malaikat-malaikat Allah, dan semuanya pasti bertasbih, bersujud kepada Allah dengan caranya masing-masing. Tapi jika ada makhluk yang lain, itu adalah sesuai dengan surat An-Nahl juga, tapi kita tidak akan mengetahuinya. Dan mungkin nanti manusia kepala 20 tahun yang akan datang, mungkin ada yang berusaha dengan teknologi canggih, tapi tetap akan dikunci. Setelah kita mendapatkan hasil, nanti ada sesuatu lagi yang terus. Jadi kalau bahasa ilmu itu tidak akan pernah berhenti ilmu itu. Kita dapat karena ternyata masih ada B. Nanti generasi berikutnya dapat B atau C. Nanti terus, memang tidak akan habis. Tinta Allah tidak akan habis ya untuk menulis ilmu-ilmu. Jadi subhanallah, itu baru satu, belum lagi yang lainnya. Itulah maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, cukup saya kira sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.